Percaya diri tingkat tinggi, skuad timnas Indonesia dihuni banyak pemain berkualitas baik. Sebelum kita membahas, silakan Anda subscribe channel ini terlebih dahulu, agar Anda terus mendapatkan berita terbaru timnas Indonesia. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Percaya diri tingkat tinggi, skuad timnas Indonesia dihuni banyak pemain berkualitas baik. Bahkan beberapa media Asia menyebut, timnas Indonesia menjadi salah satu tim kuat di Piala Asia tahun ini. Berita pujian itu memang benar adanya. Terlepas dari berita pujian yang beredar di berbagai negara tersebut, timnas Indonesia memang mempunyai target yang tinggi. Bahkan timnas Indonesia bersikukuh dan siap untuk melibas semua lawannya, mulai dari Vietnam, Irak bahkan tim unggulan Jepang di Piala Asia tahun ini. Berita baik dan positif datang dari timnas Indonesia. Rasa percaya diri yang sangat tinggi sudah tertanam dalam diri para pemain timnas di ajang terbesar se-Asia. Begitu antusiasnya para pemain Indonesia dalam menyambut turnamen terbesar Asia ini, termasuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Piala Asia 2024 di Qatar akan berlangsung pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D yang merupakan salah satu grup neraka, yang dihuni oleh 4 tim tangguh, yakni Vietnam, Irak, Jepang dan Indonesia. 3 lawan tangguh yang akan dihadapi, tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para pemain Indonesia. Di grup D, Indonesia dan Vietnam disebut sebagai tim kuda hitam. Terkhusus berita yang mengulas kekuatan baru skuad Indonesia. Banyak media asing yang menyebut, Indonesia kemungkinan akan memberi kejutan di Piala Asia tahun ini. Sebelum terbentuknya skuad Garuda dengan kekuatan baru seperti saat ini, tentu banyak media asing yang mengunggulkan Jepang dan Irak dari grup D. Selain itu, Vietnam juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Namun setelah adanya wawancara ringan, yang akhirnya menjadi trending topik di banyak media asing. Berikut wawancara singkat Ivar Jenner, dari salah satu media lokal. Punggawa timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner menegaskan, kita sedikit pun tidak takut melawan Jepang, bahkan target kami ingin mengalahkan Jepang. Playmaker muda berpostur 188 cm tersebut menilai, kita, timnas Indonesia, adalah salah satu tim yang kuat dan siap menghadapi semua lawan. Bahkan Ivar Jenner juga mengatakan, kita timnas Indonesia bisa dan akan mengalahkan Vietnam, Irak, bahkan Jepang. Saya merasa, kita punya tim yang solid dan bagus. Tapi kita tidak lupa, lawan kita juga tim yang bagus. Saya merasa kita sangat mungkin mengalahkan mereka. Kami memiliki persiapan dan modal untuk mengalahkan Jepang. Jadi alasan itu juga yang membuat kita bersemangat dengan percaya diri tinggi. Kita tim yang solid dan kuat. Namun kami tidak lupa, lawan kita juga kuat, dan saya pikir kita bisa mengalahkan mereka. Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan, dan kami percaya diri tinggi untuk melibas Jepang dan semua lawan. Jadi kita lihat saja nanti. Kami akan membuktikannya. Itulah kata Ivar Jenner, yang dikutip dari laman resmi PSSI. Pernyataan itu tidak hanya diutarakan oleh Ivar Jenner, bahkan winger muda timnas Indonesia Rafael Struijk, dia juga memberikan pernyataan. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos dari fase grup D. Berikut pernyataan Rafael Struijk. Kami sadar, lawan kita memang kuat, tapi mereka juga tahu, bahwa kita juga tim yang kuat dan bagus. Jepang, Irak, Vietnam dan Indonesia, semua kuat. Namun kita sudah siap kalahkan mereka, jadi saya kira kita punya peluang yang sama seperti Jepang. Jepang bisa meraih kemenangan dengan kerja kerasnya, jadi kita berpeluang mengalahkan mereka. Asalkan kita siap dan harus bekerja keras, kita memiliki peluang yang sama, maka kita akan ambil peluang itu. Semoga kita salah satu tim yang lolos hingga knockout stage lebih dahulu. Itulah pernyataan Rafael Struijk, yang juga dikutip dari laman PSSI.
Mental serta kepercayaan tinggi timnas Indonesia untuk mengalahkan Jepang, semua itu bukan tanpa alasan. Kerapnya kekalahan itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah berawal dari ketidakpercayaan diri pemain saat berlaga. Itu faktor mendasarnya, sehingga merusak kualitas permainannya sendiri karena minder, dan tidak percaya diri dengan kemampuan timnya. Maka dari faktor mendasar itulah, setiap individu pemain harus tertanam rasa percaya diri bahwa kita lebih kuat dari lawan. Namun jika rasa percaya diri saja, tanpa diimbangi dengan kualitas permainan, itu sama halnya dengan omong kosong. Kabar baiknya, Indonesia sudah memiliki taktik disertai modal untuk mengalahkan setiap lawannya. Indonesia akan bermain secara kolektivitas permainan tim. Hal itu juga senada dengan menu latihan TC di Turki. Para pemain dituntut untuk menerapkan perannya masing-masing di setiap lini. Salah satu contoh saat melawan Jepang, timnas Indonesia sudah memiliki modal untuk melibas Jepang. Kuncinya strategi permainan harus berjalan. Walaupun pertandingan terakhir, Jepang 2 kali berturut-turut menggulung Jerman dengan skor 2-1 saat Piala Dunia. Lalu Jepang kembali membantai Jerman dengan skor 4-1. Untuk mengalahkan Jepang, Indonesia sudah memiliki strategi khusus. Jika Anda perhatikan, siapapun lawannya, jika kolektivitas permainan tim berjalan baik, dengan permainan cepat, disertai fisik prima, maka tim sekelas Jepang akan kedodoran dengan perlawanan seperti itu. Indonesia akan menghadapi semua lawannya, dengan beradu mental, strategi, serta permainan cepat. Selain pentingnya rasa percaya diri tinggi, kunci kemenangan juga terletak pada skuad timnas itu sendiri. Jika para pemain bisa menerapkan permainan ritme yang cepat, skema permainan bola-bola pendek atau tiki-taka, dengan passing akurat, disertai stamina yang prima, dengan kepercayaan diri tinggi, tentu kita berpeluang besar melibas Jepang. Tidak hanya Jepang, jika timnas Indonesia bisa menerapkan permainan seperti itu, siapapun lawannya akan kedodoran. Lalu pertanyaannya, apakah timnas Indonesia sanggup melakukan itu? Dan kabar baiknya, ternyata timnas Indonesia sudah mempunyai bekal itu. Timnas siap berduel melawan siapapun di setiap pertandingan. Hal itu juga diutarakan oleh media asing, bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu tim tangguh Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.